Sahabat-sahabat Indri dimanapun Anda berada, pada hari ini 24 November, gereja merayakan peringatan Santo Andreas Dunglag, seorang imam dan bersama dengan kawan-kawannya menjadi martir di Vietnam. Mari kita mendengarkan bacaan khusus yang dipersembahkan oleh gereja pada hari ini untuk menghormati pengorbanan dan kemartiran Santo Andreas Dunglag dan kawan-kawan. Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, para murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Sahabat-sahabat Indri, Santo Andreas Dunglag mengatakan, kita harus mempertahankan apa yang kita yakini benar. Yesus Kristus jauh lebih penting daripada hidup kita sendiri. Pengorbanan Santo Andreas Dunglag dan kawan-kawan di Vietnam dimahkotai oleh gereja melalui pengangkatannya sebagai orang kudus, sebagai martir Allah, yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1988. Pengangkatan orang kudus ini menjadi perlambang betapa cintanya gereja dan betapa sayangnya Allah terhadap mereka yang mengorbankan hidupnya demi Yesus Kristus, sebagaimana diungkapkan sendiri oleh Santo Andreas Dunglag itu. Pada hari ini ketika kita merayakan peringatan orang kudus ini, martir ini, kepada kita diperdengarkan bacaan tentang pengutusan. Yesus memberikan perintah yang sangat jelas kepada murid-muridnya, yaitu perintah pengutusan untuk mewartakan kerajaan Allah dan melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Hal utama yang harus kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus tidak lain adalah menerapkan hukum kasih di dalam hidup ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan seluruh hidupmu. Dan selain itu, Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengasihi sesama kita. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama bukanlah perkara mudah semudah diucapkan. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan cara mengatakan, "Tuhan, aku percaya kepadamu. Tuhan, aku mengikuti perintah-Mu." Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah menyaksikan begitu banyak peristiwa di mana orang mengkhianati Tuhan, meninggalkan Tuhan, bahkan menyangkal Tuhan. Mengasihi sesama pun bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan.
Bukankah orang yang paling sering kita sakiti dalam hidup kita sehari-hari adalah orang yang berada di sekitar kita? Keluarga kita, rekan-rekan sekerja kita, teman-teman kita. Mereka lah yang kadangkala menerima perlakuan yang kurang hormat, kata-kata yang kasar, sikap yang jelek dari kita. Kalau kita ingin sungguh-sungguh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sebagaimana diwartakan oleh Injil pada hari ini, marilah kita menghadirkan kasih itu di dalam hidup sehari-hari. Menghadirkan kasih Tuhan, mengasihi sesama tentu tidak mudah. Pengalaman pengorbanan Santo Andreas Dunglack sudah menunjukkan kadangkala kasih kepada Tuhan dan cinta kita yang tulus kepada sesama harus dibayar dengan begitu banyak pengorbanan. Kita bisa dibenci orang, ditolak orang, atau bahkan kita akan dihancurkan orang. Tetapi janganlah khawatir bila karena hal seperti ini kita akan mengalami penolakan. Mengapa? Sabda Tuhan Yesus pada hari ini memberikan penegasan bahwa mereka yang setia mewartakan kehendak Allah akan senantiasa disertai olehnya sampai akhir zaman. Dan kalaupun hidupnya harus dibayar oleh darah yang tercurah karena pengorbanannya, jasa-jasanya, pengorbanannya pasti akan menumbuhkan benih-benih cinta yang baru. Mari kita belajar dari Santo Andreas Dunglack dan kawan-kawan. Melalui pengorbanan hidupnya, keinginannya untuk melaksanakan perintah Kristus akhirnya berbuah berlimpah bagi pertumbuhan umat Allah di Vietnam, bagi perkembangan gereja di Asia, dan bagi kemuliaan Allah di dunia ini. Ingatlah, kita semua dipanggil untuk menjadi utusan Kristus, mewartakan kebaikan namanya dan memuliakan Allah di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.